Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Saya Dita Rahmadani, ada Siska, dan ada Nurhaliza. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis susut tegangan saluran transmisi tegangan ekstra tinggi 500 kV. Yang pertama akan dijelaskan oleh Nurhaliza. oke baik. Saya Nurhaliza akan menjelaskan latar belakang dari penulisan artikel ini. Kayak artikel analisis susut tegangan saluran transmisi tegangan ekstra tinggi 500 kV. Nah, jaringan transmisi merupakan bagian dari suatu sistem tenaga listrik yang berfungsi menyalurkan energi listrik ke beban atau konsumen. Dalam menyalurkan energi listrik akan timbul susut tegangan karena adanya arus yang mengalir pada suatu impedansi yang terdapat pada penghantar, mengakibatkan daya atau tegangan yang diterima menjadi lebih kecil daripada yang dikirim. Oke, sekarang terdapat tiga jenis saluran transmisi. Ada saluran transmisi jarak pendek, saluran transmisi jarak menengah, dan saluran transmisi jarak jauh. Pokok permasalahannya yaitu makalah ini atau artikel ini menganalisis jatuh tegangan yang ditimbulkan akibat beban lebih dan jatuh tegangan ini akan mengakibatkan menurunnya kualitas mutu tegangan pada penerima. Di sini saya akan menjelaskan juga pengenalan dari saluran transmisi, yaitu transmisi tenaga listrik merupakan proses penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkitan tenaga listrik atau power plant hingga ke substation distribution atau konsumen. Nah, sedangkan saluran transmisi tegangan tinggi adalah sebuah proses penyaluran energi listrik dari satu gardu induk ke gardu induk lainnya. Selanjutnya penjelasan poster akan dijelaskan oleh teman saya di Taramadani. Oke, di sini ada latar belakangnya, yang dimana sistem kelistrikan antar pusat-pusat pembangkit dan pusat-pusat beban pada umumnya terpisah dalam ratusan bahkan ribuan kilometer karena beban atau konsumen terdistribusi di setiap tempat. Sementara lokasi pembangkitan umum terletak di pusat-pusat sumber energi dan di lokasi yang memudahkan transportasi bahan bakar. Lalu daya listrik akan selalu mengalir menuju beban pada saluran transmisi tegangan ekstra tertinggi, terdapat rugi-rugi dan jatuh tegangan yang ditimbulkan oleh arus dan tahanan dengan nilainya yang besar mengalir pada kawat penghantar sehingga menyebabkan faktor corona dan kebocoran isolator. Hal ini terjadi apabila tegangan pada pangkal pengiriman dengan tegangan pada ujungnya penerimaan ada perbedaan. Selanjutnya di sini ada perhitungan dan analisis data yang akan dibacakan oleh teman saya Siska. Baik, melanjutkan terkait perhitungan dan analisis data pada jurnal artikel tersebut. Beban kirim pada tanggal 18 April 2017 dengan dua sirkuit yang memiliki nilai arus yang berbeda pada setiap waktu untuk sirkuit Balaraja Gandul. Berikut beberapa besaran yang sudah diketahui dalam artikel jurnal tersebut. Yang pertama, pada saluran transmisi Balaraja Gandul sirkuit 1. Untuk tegangannya diketahui dengan nilai 500 kV, lalu ada L atau jarak 46,2 km, lalu ada I maksimal atau arus nominal yaitu 2078 ampere, lalu A luas penampang itu 4 kali 327,77 mm persegi, lalu ada jenis penghantarnya yaitu ACSR atau DOF, lalu ada resistansinya 1,2031 ohm, lalu ada XL yaitu ada 15,3523 ohm, lalu ada C-nya yaitu 157,8099 mikrofarad. Nah, untuk kemudian besaran pada saluran transmisi Balaraja Gandul Sirkuit 2, yang pertama untuk tegangannya itu 500 kV, lalu jaraknya 46,2 km, lalu untuk arus nominalnya 2078 ampere, lalu ada luas penampangnya yaitu 4 kali 327,99 mm persegi, lalu jenis penghantarnya sama yaitu ACSR atau DOF, lalu ada resistansinya itu ada 1,2031 ohm, lalu untuk XL-nya yaitu 15,3523 ohm. Lalu untuk kapasitifnya yaitu 157,8099 mikrofarad.
Selanjutnya ada penghitungan drop tegangan saluran transmisi. Di sini pada penghitungan drop tegangan saluran transmisi terdapat beberapa langkah. Yang pertama, mencari nilai faktor daya menggunakan segitiga daya. Yang kedua, mencari arus. Yang ketiga, menghitung impedansi pada saluran transmisi. Yang keempat, mencari besaran tegangan kirim. Yang kelima, mencari tegangan terima. Dan yang keenam, mencari persentase susu tegangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini ada perhitungan yang sirkuit pertama Balaraja Gandul, yang dimana ada ini perhitungannya sirkuit pertama dan sirkuit kedua, bisa dilihat di sini, eh, yang dimana susu tegangan yang terbesar terjadi pada saluran transmisi Balaraja Gandul pada tanggal 18 April 2017, susu tegangan untuk sirkuit 1 dengan rata-rata 3,729% dan untuk sirkuit kedua dengan rata-rata sebesar 3,979%. Nah, di sini ada kesimpulannya, yang dimana hasil perhitungan susu tegangan pada saluran transmisi tegangan ekstra tinggi Balaraja Gandul dengan dua sirkuit yang termasuk klasifikasi jarak kurang dari 80 km. Susu tegangan yang terbesar terjadi pada 18 April 2017 pada sirkuit 1 dengan rata-rata 3,7% atau dengan susu tegangan sebesar 18,5 kV. Dan untuk sirkuit 2 dengan rata-rata sebesar 4% atau dengan susut tegangan sebesar 20 kV. Pengaruh dari susut tegangan oleh besarnya arus dan impedansi pada kawat penghantar. Uh, Mungkin itu saja yang bisa kelompok saya sampaikan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.